Saya, Novanti Sintanastiti dari tim Marketing Associates selaku MC pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan sekaligus pembacaan doa, kemudian pengenalan tentang Global Youth Conference, lalu ada acara ini yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ina Rumiadi selaku Eksekutif Asisten Manajer Ramadhan by Wyndham Sunset World Kota Bali, lalu sesi tanya jawab dari peserta ke pembicara, disusul dengan diskusi santai, pengisian link feedback, sesi dokumentasi, dan penutupan. Baiklah, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kak Salsabila Patricia. Untuk Kak Salsabila Patricia, waktu dan platform kami persilahkan. Terima kasih Kak Novanti atas waktu dan platformnya. Baik teman-teman, di sini jadi aku Salsabila Patricia Putri dari tim marketing GYC akan memandu berjalannya doa dalam acara sore hari ini. Karena semua yang dilakukan ada baiknya diawali dengan doa ya teman-teman. Jadi di sini aku persilahkan untuk teman-teman memulai doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sekian dari yang dapat aku sampaikan pada sore hari ini. Semoga teman-teman dapat semangat hingga akhir acara ya teman-teman. Aku kembalikan kepada Kak Novanti. Silakan Kak. Terima kasih kepada Kak Salsabila Patricia yang sudah memandu acara doa pada webinar kali ini. Selanjutnya adalah pengenalan tentang GYC yang akan saya sampaikan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Kak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Webinar Sustainable Water for Sustainable Life dilaksanakan pada 25 September 2021 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, webinar ini merupakan sub-acara dari online campaign Freedom Fighter yang juga merupakan salah satu acara dari Global Youth Conference 2021. Tujuannya sendiri adalah sebagai pemberdayaan air, mengetahui masalah dan solusi mengenai permasalahan air, mengetahui pemanfaatan dan penggunaan air hujan dalam bidang industri. Kemudian, dalam penyusunan acaranya, kami berempat, yaitu saya, Novanti Sintanastiti, lalu ada Fadli, Salsabila Patricia, dan juga Agung, bekerja sebagai tim, dan juga tentunya dengan bantuan segala panitia dari Global Youth Conference 2021. Kemudian ada aturan webinar. Yang pertama adalah peserta dilarang menyebutkan nama merek, brand, atau organisasi dengan tujuan berjualan. Kemudian, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan, serta mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan fitur raise hand saat ingin bertanya, dan moderator akan mempersilahkan untuk on mic. Kemudian, jika ada kendala saat raise hand, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Kemudian, peserta diwajibkan untuk mengisi link feedback di akhir sesi. Nah, Global Youth Conference Sustainable Development Goals 2021 atau biasa juga disebut dengan GYC on SDGs 2021 merupakan panggung aksi berkelanjutan yang selalu menyala untuk anak muda global. Global Youth Conference 2021 sendiri mengundang pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia untuk bergabung secara daring, menuangkan gagasan-gagasan kreatif serta inovatif yang berkelanjutan di daerahnya dalam rangka pencapaian SDGs oleh anak muda di Indonesia. Global Youth Conference selama 1 dekade dari tahun 2020 hingga tahun 2030 akan menjadi wadah pencapaian anak muda di Indonesia untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals dengan segala ciri khas yang dimiliki anak muda, yaitu kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Dimulai dari tahun 2020, dengan peserta daring sebanyak 650 peserta dan peserta luring sebanyak 55 orang peserta, Global Youth Conference secara sukses menjadi salah satu yang pertama kali menyelenggarakan konferensi yang ditangani oleh anak muda sambil tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.
Ciri khas Global Youth Conference sendiri adalah semua yang diwadahi dalam konferensi ini akan terus dikembangkan ke tahun-tahun berikutnya dengan topik-topik yang berkembang di setiap tahunnya. Dan pada tahun 2023 nanti akan ditargetkan bahwa Global Youth Conference akan menjadi salah satu konferensi yang bertaraf internasional. Nah, kemudian ada beberapa foto tentang kegiatan GYC tahun 2020. Nah, ini bertempat di Bali. Lanjut pada tema besar yang diangkat dalam GYC on SDGs 2021 ini. Yang pertama adalah aksi kaum muda mengatasi perubahan iklim, kesetaraan dalam pengembangan potensi generasi muda, lalu tantangan industri pasca pandemi terhadap pendidikan, dan peran entrepreneurship dalam pencapaian SDGs. Nah, GYC 2021 ini diselenggarakan pada tanggal 5-6 November 2021 yang diadakan oleh anak muda Indonesia untuk anak muda. Dan ditargetkan akan mencapai 10.000 peserta daring dari berbagai daerah di Indonesia. Di GYC 2021 ini sendiri terdapat 2 lomba, yaitu Menari untuk Bumi dan juga Sustainable Teenpreneur Competition. Dan juga 4 online campaign, yaitu tentang sampah makanan, kesetaraan disabilitas, sampah plastik, dan juga air. Nah, bagi teman-teman yang berminat dalam mungkin bisnis plan atau memiliki bakat menari, teman-teman bisa banget untuk mengikuti perlombaan yang telah kami sediakan. Untuk info lengkapnya bisa dicek di akun Instagram @gyconsdg atau di @preciousisland.id. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, acara selanjutnya adalah masuk pada acara utama yang akan dipandu oleh moderator, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Inengah Rumiandi selaku Eksekutif Asisten Manajer Ramada by Wyndham Sunset Road, Kota Bali, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan disusul oleh acara diskusi santai. Kepada moderator yang bertugas, waktu dan platform kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma sebagai moderator pada sesi utama ini. Sesi utama yaitu pemberian materi oleh Bapak Inengah Rumiandi, Eksekutif Asisten Manajer Ramada by Wyndham Sunset Road, Kota Bali, yang akan memberikan materi tentang inovasi pemanfaatan air dalam dunia industri. Baik, kepada Bapak Inengah Rumiandi, saya persilahkan. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Sore, Bapak. Mau share screen dulu ya. Terus mungkin Pak Romi sudah dijadikan co-host ya untuk bisa share screen. Oh, ya. Sorry. Tadi ninggal sebentar. Oke, sudah. Silahkan, Pak Tumi. Ya, sebentar. Ada masuk ya? Masih loading ya, Pak ya? Kemungkinan. Belum masuk sih. Sebentar, saya ulang lagi.
Ya, sudah kelihatan, Pak. Baik, selamat sore semua. Saya ulangi lagi ya dari awal. Selamat sore, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di sore hari ini dengan kaum muda yang luar biasa dan membawa tema yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali dengan temanya. Jadi Sustainable Water for Sustainable Life. Saya pikir semua orang juga membutuhkan air ya. Jadi saya lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Inengah Rumiandi. Jadi saya incas di Ramada by Windem Bali Sunset Road Kute sebagai Executive Assistant Manager yang mana membawahi semua operation hotel. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sama teman-teman semuanya berkenaan dengan apa yang sudah kita di Ramada by Windem Bali Sunset Road Kute lakukan dari 2019 ya. Jadi di mana kaitannya sangat erat sekali dengan Sustainable Water for Sustainable Life. Jadi kami di Ramada by Windem Bali Sunset Road Kute itu melakukan pembudidayaan panen air hujan atau banyu langit ya. Jadi kami sering sebutnya banyu langit. Pertama kali konferensi seminar umum tentang budaya air hujan itu kita lakukan di bulan Oktober. Kebetulan pada saat itu ada Youth Conservation Initiative yang melaksanakan edukasi dan pelatihan. Kebetulan juga tempatnya di hotel kami di Ramada by Windem Bali Sunset Road Kute. Ini seminar umumnya tanggal 28 Oktober 2019, di mana mulai pada saat itu, hari pertama kami diperkenalkan dengan air hujan. Betapa pentingnya air hujan itu yang selama ini kita sia-siakan. Kemudian ini adalah peserta pada saat itu, pada saat seminar umumnya. Oh, Pak Rumi, kayaknya nggak ngelut deh. Iya. Mungkin nggak usah di present now, tapi yang biasa aja. Next-nya langsung dari PPT kali, Pak. Iya. Soalnya kalau yang present now nggak kelihatan ya, guys ya. Inilah kalau ini kelihatan ya, ini Dr. Frederick sama Nggak Mas kelihatan, Bimo. Pak. Soalnya Bapak, maksudnya lagi presentation kan ya, modenya. Iya. PowerPoint-nya. Coba mode yang biasa, Pak Rumi. Sebentar. Iya, mode yang, nah kalau kayak gini kelihatan. Ini kelihatan ya? Iya. Oke. Iya, siap. Jadi ini Dr. Frederick adalah seorang dokter penggiat air hujan yang berdomisili di Denpasar ya, yang pegang bejana itu. Kemudian di sebelahnya adalah Mas Bimo yang aktivitasnya juga panen air hujan. Ini yang menjelaskan bagaimana kita bisa panen itu air hujan. Ini yang dipegang tadi dalam bentuk gambar. Jadi ada dua bejana berhubungan, di mana bejana ini yang bisa menghasilkan nanti pengolahan daripada air hujan itu untuk bisa kita konsumsi. Ada dua bejana, yang satu itu adalah untuk yang asam, keduanya ada yang basah, dan semua dengan perangkat-perangkatnya ya. Ada adaptor juga di sana, adaptor yang DC ya. Jadi bejana berhubungan ini kerannya juga dibedakan untuk memisahkan air, karena
kedua-duanya baik asam ataupun basa itu bisa kita konsumsi nantinya. Kemudian saya lanjut, ini adalah skema daripada adaptor itu sendiri ya. Jadi mempergunakan adaptor yang DC. Jadi itu cuman 2 watt ya. Juga menggunakan fuse 300 sampai 500 mH ya. Jadi itu pakai screen. Nah, dengan dijelaskannya ini semua secara umum oleh Romo Kirjito dan juga Mas Bimo, kemudian kami berinisiatif di Ramada untuk melakukan kegiatan yang lebih intensif lagi. Sehingga keesokan harinya kami tim Ramada khusus itu melakukan pelatihan secara intensif khusus untuk tim yang di Ramada. Jadi ini pelatihannya ya, pelatihan tentang bagaimana kita bisa panen air hujan di Ramada ini. Ini kita langsungkan selama 1 minggu pada saat itu, sehingga kita benar-benar paham, kemudian juga kita buatkan perencanaannya, sampai nanti eksekusi pendekatan daripada peralatan yang kita butuhkan. Kemudian ini adalah rencana. Nah, jadi setelah dikasih pelatihan secara intensif oleh Romo Kirjito dan Mas Bimo, kemudian ada juga Mas Riko, itu juga dari Malang, memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus bagaimana melakukan perakitan. Kemudian kita bikinkan gambarnya. Memang di Ramada banyak atap dari hotelnya, dan pada saat itu kita mencoba untuk mengambil dari satu atap saja, yaitu atap restoran kita. Restoran kita namanya Sandikala. Sandikala Restoran itu kita ambil airnya, kita tampung dalam suatu tangki besar, kemudian kita lakukan ada filtrasinya. Ya. Ini adalah filtrasinya. Jadi untuk memfilter air yang sudah masuk ya. Nah, dan pada saat di air hujan itu turun ke tandon ini, itu tidak serta-merta langsung masuk ya. Air yang kita panen itu setelah 20 menit hujan berjalan. Jadi bukan pada saat begitu hujan airnya langsung mengalir kepada tandon. Karena konsep kita adalah berbagi. Jadi pada saat air hujan turun pertama, itu kita bagikan kepada alam ya, untuk penyiraman tanaman segala macam. Di samping itu juga untuk menghindari debu-debu halus yang ada di udara itu turun melalui air hujan, itu pasti turunnya dari air hujan yang pertama. Itu yang menjadi pemikiran kita, kenapa air hujan itu kita panen setelah 20 menit hujan berjalan. Kemudian setelah masuk ke tandon besar, ini kita filtrasi. Ada filter di sini untuk memfilter air hujan itu sendiri, kemudian mengalir kepada bejana yang besar ini, bejana berhubungan pertama. Bejana berhubungan pertama ini di sini difilter pakai kapas. Dan di sini sudah mulai di elektrolisa ya, di elektrolisa. Jadi di sini yang tadi pakai adaptornya, ini yang positif dan negatif. Kemudian air yang hasil olahan dari sini, ini yang akan mengalir ke ruang makan, yaitu kantin karyawan. Jadi masuknya ke sini, begitu dia masuk, ini sudah di elektrolisa di sini. Begitu keluar dari air basahnya keluar menuju kantin, sampai di kantin dia kena filtrasi lagi. Difiltrasi lagi, kemudian dimasukkan ke bejana berhubungan lagi. Di sini juga dilakukan elektrolisa pakai adaptor yang tadi. Di sini ada 2 adaptor, kemudian di sini di 2 bejana ini. Bejana ini juga difiltrasi pakai kapas ya. Ada kapas di dalamnya sini. Dan kapas ini biasanya setiap minggu kita ganti. Kita cuci bejananya,
kemudian kita masukin lagi. Ini biasanya begitu masuk pertama, kita menunggu 1 sampai 2 jam, sehingga air yang ada di sini, yang diisi air adalah yang di keran merah saja, yang air asam ini. Setelah 2 jam dia akan mengalir ke sini, difilter melalui kapas itu sendiri. Nah, setelah gambar ini kita bikin, kemudian kita lanjutkan untuk melakukan, jadi merakit. Ini adalah proses pembuatan bejana yang besar, ya, yang bejana berhubungan. Ada Mas Bimo, ini Mas Riko, yang mengajarkan bagaimana caranya membuat bejana berhubungan itu sendiri. Kemudian ini juga masih proses yang sama. Jadi dari bejana itu, bejananya kapasitasnya kita pakai 250 liter. Ini salah satunya masih. Kemudian ini pemasangan kawat ya, kawat elektrolis ini yang food grade. Nah, ini bejananya sudah jadi ya. Ini sudah jadi, tinggal siap untuk dipasang. Di sini di dalamnya sudah ada kapas-kapasnya. Kemudian setelah itu bejana berhubungannya selesai, baru kita mulai memasang tandon yang besar. Ini proses pemasangan tandon yang besar dengan kapasitas 5.300. Kita pasang di deck lantai 3. Nah, ini sudah di atas gininya, tandonnya. Kita tarik ke atas secara gotong royong. Ini tim daripada tim Ramada yang dimana yang bergerak terhadap lingkungan itu namanya Windham Green. Jadi Windham Green Ramada yang melakukan hal ini semuanya. Nah, ini tandonnya 5.300 sudah berdiri, sudah terpasang pipanya. Inilah pipa pembuangan. Kalau kepenuhan, dia akan turun lagi, dimasukkan ke saluran pipa menuju SDP. Ini pipa yang saya bilang tadi ada filtrasinya. Ini yang akan mengalir ke bejana berhubungan yang besar yang 250 liter itu sendiri. Nah, setelah air ini mengalir menggunakan gravitasi, dia difilter, kemudian dia masuk ke bejana berhubungan yang pertama. Ini adaptornya. Nah, di sini sudah mulai dielektrolisa. Ini adalah air yang asam, kemudian ini air yang basah. Air yang ini yang akan dialirkan menuju kantin. Nah, di sini ada stop keran, mungkin teman-teman dilihat di sana. Tujuannya bisa kita stop pada saat kita melakukan pembersihan bejana ini. Ini bejana berhubungan ini kita bersihkan secara rutin. Jadi kapas-kapas filter di sini kita ganti secara rutin. Jadi seminggu atau 2 minggu sekali kita sudah mulai ganti di sini. Jadi untuk memaksimalkan hasil daripada elektrolisanya. Nah, setelah itu dialirkan, dia akan menuju ke kantin. Nah, ini kantin karyawan kita di Ramada. Ada 2 bejana. Juga sama asam dan basah. Ini asam dan basah. Ini kelihatan lampu indikator daripada adaptor itu sendiri. Ya, seperti yang disampaikan tadi, setelah di elektrolisa pertama, begitu dia mengalir ke kantin, sampai di kantin dia kena filtrasi. Ini kebetulan fotonya nggak kelihatan. Ini di paling pojok ini adalah alat filtrasinya. Difilter di sini, kemudian turun, masuk ke bejana. Di sini ada T, masuk ke bejana. Jadi masuknya selalu yang ke bejana untuk
yang kita siapkan untuk air asam. Ini saja yang diisi. Nah, kemudian filternya ini adalah kapas. Kemudian baru kita elektrolisa. 1-2 jam nanti di sini airnya akan naik. Bisa sampai penuh, di sini turun. Baru kita isi lagi. Nah, setelah ini air sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi untuk di Ramada, semua staf itu sudah mengkonsumsi air hujan ini dari pertama kali kita membuatnya. Jadi dari tahun 2019 kita sudah konsumsi air hujan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkare sampai saat ini tidak ada kendala sama sekali. Badan kami sehat, terasa ringan. Jarang kami sakit kepala juga. Karena kedua air ini kita kadang-kadang konsumsi. Air yang asam ini, yang di keran merah ini, pada saat tenggorokan kita gatel atau sakit, kita konsumsi yang di sini. Pertama kali mengkonsumsi air hujan, pasti akan ada detok ke tubuh kita. Ada kerasa mungkin agak gatel-gatel, kemudian tenggorokannya ada yang bermasalah. Nah, setelah 2 hari itu akan terasa lega. Justru sekarang, mohon maaf kalau kita keluar daripada hotel, lupa membawa air hujan, terus kita beli mineral water di luar, kita konsumsi, itu merasa berat mengalir di tenggorokan. Kadang-kadang menyebabkan kita sakit tenggorokan. Jadi setelah kita minumin sekali aja air yang asam ini udah normal lagi. Nah, ini air yang basah ini yang kita konsumsi sebagai daily consumption. Jadi pada saat karyawan makan, kemudian di kantin dia mengambil ini. Bahkan kita juga salurkan ke office-office. Jadi ambilnya dari sini, kemudian kita bawa ke dispenser di office untuk memudahkan mendapatkan air hujan itu sendiri. Nah, untuk memperkuat daripada hasil elektrolisa ini, kami dari tim juga melakukan uji lab. Jadi hasil daripada elektrolisa ini kita kirim ke laboratorium untuk dilihat apakah benar air itu layak untuk dikonsumsi. Ini adalah hasil lab. Kita ngeceknya di lab yang sudah kita tunjuk dari awal, yaitu Bina Medica. Jadi semua di sini tertera, kemudian kandungan yang ada di dalamnya, bahkan kalau kita bisa lihat itu yang namanya zat besi, seng, E. coli yang ada di air itu sama sekali nggak ada di air hujan yang kita elektrolisa ini. Nah, ini yang menguatkan kita untuk kenapa kami selalu rutin mengkonsumsi air hujan itu sendiri. Dari 5.300 liter yang kita siapkan, kita bisa mencukupi itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun hari minum ya. Karena dalam perjalanan tahun itu pasti akan ada hujan lagi, kita panen lagi. Jadi sampai saat ini kita tidak kekurangan air. Kita masih punya stok lumayan banyak. Nah, dengan adanya ini kemudian kami sempat sharing karena kami tidak mau juga hanya kita sendiri melakukan hal ini. Jadi hal yang sangat luar biasa. Air yang selama ini dibiarkan mengalir begitu saja, kita mulai tampung. Sehingga kami punya inisiatif untuk berkomunikasi dengan SMK 3. Kebetulan kita ada kerjasama dengan SMK 3. Kemudian kita memberikan informasi ini sehingga kita memberikan
pelatihan ke SMK 3. Jadi SMK 3 sangat berminat pada saat itu. Kemudian kita dampingi timnya dari pembuatan perencanaan sampai kepada membuat RAB. Jadi apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian tempatnya di mana mau dipasang di SMK 3 itu kita dampingi. Dan kita juga bantu untuk instalasinya. Nah, ini adalah rencana yang kita lakukan di SMK 3. Nah, ini prosesnya, proses instalasi pertama, itu ditaruh di dek, akan diambil dari air talang yang di sini, atap yang di sini. Ini proses pembuatan bejana berhubungannya. Ini adalah tim Windham Grim dari Ramada yang melakukan ini. Ini tandon pertama, penampungan air hujan yang dari atap. Ini atapnya dari sini, kemudian dikasih filter. Jadi untuk memudahkan filtrasi ada daun atau apa gitu. Nah, itu juga sama prosesnya. Jadi panennya setelah 20 menit atau 30 menit hujan turun. Ini filtrasi yang ada di ruang gurunya. Ruang guru SMK 3, jadi airnya mengalir ke sini, difilter di sini, ada 2 filter, baru masuk ke bejana berhubungan itu sendiri. Bejana berhubungan ini juga sama, prosesnya dengan yang tadi, ada filter filtrasinya juga, difilter pakai kapas di sini. Dan ini sudah siap diminum. Ini air yang basah nantinya, kemudian ini yang asam. Nah, kami di dalam hal memperdayakan air tidak hanya di air hujan juga. Belakangan ini juga kami tim Ramada berpikir apa lagi yang bisa kita saving. Jangan terbuang sia-sia. Dan akhirnya kami mencoba untuk mengolah daripada air limbah yang ada di hotel. Air limbah di hotel kami olah untuk bisa kita pakai untuk watering garden. Nah, ini salah satu yang kita lakukan baru ini dalam hal biar tidak membuang air sia-sia. Ini hasil olahannya, kita tampung dan kita juga uji ke lab. Ini airnya, bening seperti ini. Dan ini air limbah hotel itu kita pakai untuk penyiraman tanaman. Jadi sehingga air PDAM ataupun air bawah tanah kita tidak sedot untuk menyiram tanaman, tetapi air limbah yang dari hotel, baik dari kamar, dari restoran itu ditampung dalam sebuah STP. Itu yang kita olah, kita obati, kasih bakteri, kemudian air yang bersihnya baru kita bawa ke garden untuk penyiraman tanaman. Jadi itu yang bisa saya sharing sore hari ini berkenaan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membudayakan panen air hujan itu sendiri. Dan saya juga mendengar kabar bahwasannya tidak hanya di instansi saja yang berkeinginan seperti itu, bahkan ada satu desa juga di Bali yang sedang mencari tahu bagaimana bisa menampung air yang banyak. Dalam hal ini ya di tempat-tempat yang kering, seperti sempat kita sharing dengan suatu rekanan, bahwasanya ada di Desa Karangasem yang lagi sedang dikonservasi untuk bagaimana bisa panen air hujan di sana. Karena di sana lumayan kita kekurangan air di sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya dari sharing kita sore hari ini. Untuk itu, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Keren sekali ya, air hujan dan air limbah yang sebanyak itu yang awalnya kita nggak sadar bahwa itu bisa dimanfaatkan. Dan udah ada sekolah dan ada desa juga yang sudah mulai menerapkan. Baik, selanjutnya yaitu akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung bertanya dan mengetik pada kolom Google Meet, mungkin bisa juga untuk raise hand. Baik, Kak kita Rizmi, akan Ima, iya, sambil kita nunggu ada teman-teman yang nanya nih, kita ini yuk ngobrol sama Veron nih, kan Veron bikin acara tentang air. Kenapa sih kakak-kakak Veron ini bikin acara tentang air gitu? Apa sih yang memotivasi kalian? Mungkin ada yang bisa bantu jawab ya. Sambil nunggu teman-teman silakan ya raise hand atau chat, nanti kita bisa bacain atau dipersilakan untuk langsung buka mic. Thank you. oke. Baik, mungkin selaku dari salah satu tim dari yang mengadakan acara Veron Fighter ini, saya akan mencoba menjawab. Jadi alasan kenapa memilih online campaign dan mengusung tema air itu sebenarnya ya karena kesadaran akan pentingnya pemanfaatan air di masyarakat itu masih kurang. Kemudian kita juga mengajak pemuda-pemuda ini buat senantiasa menghemat air dan juga memanfaatkan air itu kembali. Kalau dari Kak Patricia, Kak Salsabila Patricia, bisa ditambahin atau Kak Agung? Halo Salsa, lagi nggak available ya? Mohon maaf Kak, tadi di saya putus-putus Kak. Oh iya ya, silakan. Kalau dari kami sendiri, kenapa memilih tema air itu kan saat ini mungkin banyak atau mungkin saat ini tuh sedang mengalami musim kemarau gitu ya Bapak. Nah, alasan kami memilih air adalah kan untuk air hujan sendiri itu kan volumenya itu sangat banyak apabila terjadi di musim hujan. Nah, dan hubungannya dengan adanya tanah sendiri itu, air hujan ternyata dapat dimanfaatkan apabila melalui air tanah tersebut. Jadi, alasan kami memilih air itu bisa saja air hujan yang volumenya banyak itu dapat dimanfaatkan kembali melalui air tanah tersebut, Pak, gitu. Kalau dari saya seperti itu, Kak Nov. Gimana, Kak? Oke, thank you banget teman-teman udah kasih. Ntar kita nyambung lagi ya. Terus aku juga pengen tanya nih ke Pak Rumi. Ima juga nyaut-nyautin ya. Oke, siap, Kak. Nanti aku juga ada pertanyaan nih, mau tanya-tanya. Ya, kita sambil diskusi ya guys ya, sambil nunggu pertanyaan kalian nih soalnya. Pak Rumi, apa sih, penting nggak sih menurut Pak Rumi itu staff-staff masa depan nih, kan teman-teman semua yang ada di sini kan masih muda ya Pak Rumi ya. Kan mereka suatu saat nanti akan bekerja di perusahaan lain atau mungkin juga membuat usahanya sendiri. Sebenarnya seberapa penting sih Pak Rumi, calon staffnya Pak Rumi atau staffnya Pak Rumi itu peduli dengan air dan mau menggunakan air hujan itu sendiri. Gimana Pak Rumi? Wah, ini sangat luar biasa sekali pentingnya ya. Karena apa? Kalau air kita tidak jaga, kita tidak pintar untuk mengolah air, kedepannya itu kita sangat menakutkan sekali kita kekurangan air. Debit air kita itu kedepannya akan berkurang. Jadi saya kalau bisa sarankan ke teman-teman semua, ini pemuda-pemudi semua, harapan bangsa ya, sudah mulai dari sekarang, bagaimana caranya kita bisa save ini planet. Ya, jadi tidak hanya air yang kita akan cari, berarti bagaimana kita bisa merawat air itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa
merawat biar sumber air itu ada. Jadi tidak hanya kita panen air, gunakan air bawah tanah, tapi kita tidak peduli dengan lingkungannya. Lingkungan kita juga harus care ya. Salah satunya ya jangan pernah ada penebangan pohon liar. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi bagaimana caranya air itu bisa tersimpan di dalam bumi. Jadi banyak cara yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan ke depannya, yaitu kita jaga bumi ini. Jadi tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Dulu sudah sempat ada one person one pot, dan kami pun di Ramada melakukan itu. Ya, kami di Ramada masih dan bahkan kita sudah panen. Panen apa, Pak? Ada cabai, kemudian ada jeruk, banyak sekali, ada jahe, semua kita itu ada. Dan karena setiap orang itu beda-beda. Nah itu salah satu kegiatan kita untuk bagaimana menjaga air bumi ini masih utuh untuk anak cucu kita. Dan satu hal lagi, kami di tim Ramada itu sampai melakukan adopsi hutan. Kita mengadopsi hutan di Desa Karangasem, di mana di situ kita melakukan penanaman pohon untuk bisa menahan air itu sendiri. Jadi biar tidak terjadi longsor dan segala macamnya. Jadi kita tanam pohon di sana. Pohon pun tim Ramada itu banyak jenisnya yang kita tanam di sana. Yang kuat akarnya untuk menahan air. Seperti bambu, kemudian ada kayu putih, cemara. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tanam di sana. Wah, jadi keren banget ya. Pak. Iya. Keren banget Pak Rumi. Terima kasih. Itu tuh berarti sebagai perusahaan ya Pak Rumi ya. Nah, teman-teman kan ada calon pengusaha juga nih pastinya. Kita nggak bisa ya Pak Rumi ya cuma memikirkan keuntungan aja, tapi juga harus memperhatikan sekali nih di lingkungan ya Pak Rumi. Betul itu Kak Patricia ya. Jadi kalau misalnya nanti puji Tuhan adik-adik semua, teman-teman semua itu punya usaha, dari pertama kali membangun usahanya sudah melakukan instalasi. Oh, nanti kalau hujan airnya mengalir ke sini, saya tampung di sini, kemudian saya olah di sini. Termasuk juga STP-nya. Dan formasi daripada bangunan juga perlu dipikirkan, harus ada gardennya. Nah, untuk merawat garden, lakukanlah air limbah itu kita olah. Jadi seperti itu. Oke, Ima, udah ada pertanyaan nih. Oh ya, ini ada dari Aidil Azizi ya. Saya ingin bertanya bagaimana kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa air hujan memiliki banyak manfaat jika kita pandai menyimpan di daerah tertentu. Banyak air yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari yang terbuang begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana caranya kita memberi penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya itu air yang harus kita jaga. Yang sudah pasti itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri, kita jaga di rumah, kemudian kita encourage saudara, sanak saudara, adik, kakak, ayah, ibu, kemudian merembet ke sepupu. Terus, jadi setelah itu, setelah sepupu, baru ke tetangga sebelah. Nah, jadi saudara kita juga punya teman lagi, dia juga menjelaskan ke temannya, ini penting sekali loh, air ini seperti ini. Dan saya sudah melakukannya, itu yang menjadi garis bawah. Tidak hanya kita sharing, tetapi kita tidak melakukan itu. Terus terang saya pribadi, di rumah saya install juga. Jadi saya itu tidak hanya minum air hujan di hotel, di rumah pun saya minum air hujan juga. Ya lumayan lah.
Jadi air yang terbuang biasanya ke drainase semua kita tampung, kita olah, kita pergunakan lagi. Masak pun saya pakai air hujan di rumah. Nasinya enak banget. Seperti itu deh ya. Benar-benar. Ima udah sempat nggak sih ke Ramada terus nyobain air hujannya? Belum. Kebetulan kan tadi katanya SMK 3 lagi gini Kak ya. Buat juga. Kebetulan kan saya dari SMK 3. Siapa tahu bisa nyoba. Ada Ima, tapi Oh, udah gini ya. tapi kayaknya agak terbengkalai deh. Soalnya lagi PPKM gitu-gitu Iya. kan. Sayangnya. Itu ditagih aja Ima kepala sekolahnya. Pak, ini gituin. Mau nyoba. Bisa, Emma. Bilang sama Pak Agung, Iya. kita baru habis nih conference nih Pak Agung. Jadi Pak Rumi menjelaskan di SMK 3 sudah diinstalin katanya. Kita mau coba gitu nih. Iya benar-benar. Nanti kalau gimana enggak masalah. Tim kami di Ramada selalu siap. Iya. Kapan mau mengadakan sharing, monggo diinfo saja. Nanti saya kirimkan tim kami ke SMK 3 lagi. Jadi saya pengen biar benar-benar apa yang sudah dilakukan dari awal itu benar-benar bermanfaat. Jadi tidak hanya berjalan setengah itu diam, kasihan. Barangnya kalau barang didiamkan kasihan. Biar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Nah, nanti dari situ harapan saya semua adik-adik SMK 3 itu yang sudah merasakan bisa encourage keluarganya di rumah masing-masing. Sehingga di rumah bisa bikin lagi. Nah, pastinya dari keluarga itu akan cerita ke tetangga-tetangga. Inilah salah satunya bagaimana caranya menyadarkan masyarakat untuk bisa peduli terhadap air. Manfaat daripada air biar benar-benar dirasakan. Pak Itu Rumi, ya. kan ini teman-teman dari berbagai daerah. Boleh nggak sih nanti kalau pada ke Bali ya Kita tur. bawa galon ke tempatnya Pak Rumi. Siap, bisa aja. Dan kita juga sudah sharing ya. Mungkin ada yang join kemarin tadi kita sempat share linknya juga ke anak-anak SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Wah. Ya, kebetulan kemarin ada kelas industrinya di sini selama 3 bulan. Kita sempat sharing juga. Dan selama berada di Ramada melakukan kelas industri, dia sudah merasakan bagaimana air hujan Ramada. Benar Pak. Jadi seperti itu. Tahun lalu kan Global Youth Conference di Ramada ya Pak ya? Betul sekali. Itu semua peserta bawa botol sendiri, terus nyobain tuh. Berarti Kak Pat udah pernah nyobain ya Kak? Udah, Ima, enak banget. Seger rasanya, lebih seger daripada air biasanya. Oke deh teman-teman, ada lagi nggak yang tanya nih? Mumpung lagi, silakan open Ada mic. yang raise hand. Tes apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oke. Mungkin pertanyaan saya ada hubungannya dari air hujan ya. Jadi gini kan saya lihat di beberapa media di Indonesia itu kan kalau nggak salah satunya dilansir di Kompas tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, itu dikatakan bahwa kebanyakan sungai di Indonesia itu tergolong tercemar berat. Ya walaupun indeks kualitas air di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan sih di beberapa tahun terakhir. Nah, kan tetapi itu kenaikan dari indeks tersebut masih tergolong rendah dalam standar itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor kan pencemaran air yang terjadi. Salah satunya yang menjadi sorotan saya itu limbah deterjen rumah tangga. Nah, yang ingin saya tanyakan langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa nih dalam mengurangi limbah tersebut? Kan mungkin alternatifnya kita bisa mengganti mungkin dengan deterjen organik, tapi menurut saya itu solusi yang kurang tepat karena kita tahu kan deterjen organik harganya kan mahal ya, dan kita mencuci juga kan hampir setiap hari juga. Nah, jadi solusi tersebut itu hanya menyasar ke masyarakat yang mungkin golongannya menengah ke atas. Nah, jadi kan kebanyakan penduduk Indonesia ya maaf masih tergolong menengah ke bawah ya kebanyakan. Nah,
Dan juga mungkin kita bisa juga dengan memfiltrasi dari limbah itu sendiri, namun dari sepengetahuan saya di daerah di daerah Tuban itu masih jarang sekali adanya hal yang seperti itu. Bahkan kita itu tetangga saya juga habis cuci ya buang aja gitu, nggak peduli pokoknya. Nah, jadi yang saya ulangi lagi pertanyaan saya, langkah apa yang bisa kita lakukan guna membantu akselerasi kenaikan kualitas indeks kualitas air di Indonesia sendiri? Oh maaf, nggak usah muluk-muluk, di daerah kita sendiri gitu aja. Terima kasih. Wah, ini keren banget nih pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Ayo adik-adik, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing sama Elga? Iya, ada yang punya ide nggak? Mungkin dari teman-teman peserta yang lain. Terus nanti baru ke Pak Rumi, belakangan aja Pak Rumi. Yang lain gimana guys? Ada yang punya ide nggak? Ini menarik ya Ima ya, soalnya memang kebanyakan solusi-solusi sekarang kayak tenaga surya itu kan masih mahal ya nggak sih? Iya. Beli alatnya aja berapa duit, susah gitu ya. Sama tuh kayak mobil-mobil yang mobil listrik gitu. Mobil listrik kan mahal banget dibandingin sama mobil yang pakai BBM. Nah, BBM ya, bener ya? Solusinya kemana-mana harus uangnya lebih ya. Iya, benar. Kesannya sustainability itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Iya, Ada yang mau jawab nggak kira-kira gimana sih ngakalinnya gitu, cara mudah dan murah gitu. Kalau bisa gratis. Ada nggak yang punya ide? Tatas ada ide nggak Tatas? Aku mungkin boleh ya. Apa Arya? Oke. Jadi kenalin, aku Ari. Jadi tadi kan Mbak Novanti sempat cerita tentang GYC, jadi kebetulan aku ketuanya buat GYC tahun 2021 ini juga. Mau nimpalin juga nih ke Helga. Sebenarnya tadi kayaknya Mas Helga sempat sudah nyebutin solusinya ya sebenarnya. Cuman memang pastinya ada batu ganjalannya ya, yaitu adalah biaya ataupun memang kita selama ini jadi aspek sesuatu yang kita pikirin juga, sustainability kok mahal ya. Tapi sebenarnya aku malah lebih pengen ngundang Mas Helga sendiri nih. Gimana kalau Mas Helga bisa dapetin juga nih solusinya gimana cara bikin sesuatu yang mahal itu jadi terjangkau buat masyarakat. Karena sebenarnya sustainability itu mahal, lebih tepatnya karena mungkin kurang kapasitas dalam kita gimana cara membuat hal itu jadi affordable. Kayak contoh aja sabun organik sebenarnya bahannya murah banget dan gampang ditemuin di sekitar kita. Bahkan Pak Rumi kan programnya ada one pot tuh, one person one tree, satu orang satu pohon. Kan kita tahu ada pohon yang memang buahnya bisa dijadiin buat buah sabun. Aku lupa namanya apa. Itu yang di halaman belakang itu Pak, aku lupa namanya apa. Itu kalau satu orang punya satu pohon di pekarangannya kan semua orang udah bisa nyuci dengan buah tersebut dengan mudah. Sebenarnya solusi itu bisa sangat simpel. Bahkan dengan kita bikin kegiatan nanam bareng pohon sabun misalnya kayak gitu. Dan bisa aja kalau misalnya Mas Helga sendiri bisa nemuin sebuah metode, gimana cara mengimplementasikan ya di kampungnya atau di daerahnya. Terus itu bahkan bisa kita angkat sampai Global Youth Conference juga. Benar-benar kita sajikan ke orang-orang. Ini loh, Mas Helga dari Tuban sudah bisa nih menyelamatkan kualitas air dengan mengajak keluarga atau teman-teman satu kampung menanam pohon sabun. Gitu. Jadi semua deterjen, semua itu diganti sama bahan-bahan yang lebih organik. Nah itu kan cantik banget sebenarnya. Jadi menurutku dari Mas Helga tadi itu udah solusi, cuman gimana sih kita bisa jalanin dengan lebih sustainable, sebenarnya itu aja. Tadi udah disebutin semua solusinya, kalau ditanya solusinya apa lagi, kenapa kita nggak dalamin solusi yang Mas Helga sudah punya itu, daripada nyari baru terus. Kalau gue gitu sih, pendapatku. Luar biasa tuh. Wah, Hari itu luar biasa, itulah salah satu terobosan ya. Bagaimana caranya kita mengurangi dari polusi air itu sendiri. Ya itu bisa kita lakukan. Kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, mulainya dari kita. Kalau kita sudah memulai, kita sudah melakukan, orang lain dengan melihat aja pasti dia akan mulai muncul pemikiran untuk bertanya. Itu apa sih dipetik di belakang rumahnya? Mau dipakai apa? Oh ternyata itu pohon sabun katanya. Pohon deterjen gitu, kalau dikerenkan lagi pohon deterjen ini untuk kita mencuci.
biar air kita tidak terkontaminasi. Itu luar biasa, Pak. Aku lupa nama pohonnya apa, pokoknya itu gampang banget tumbuhnya, kayak di halaman rumahku juga tumbuhnya karena kayak dari pohon tetangga gitu ya, lompat buahnya. Terus nggak tahu ditinggal berapa lama sekarang udah jadi pohon gede banget, terus sekarang buahnya juga udah lompat kemana-mana. Jadi itu bukan pohon yang sulit juga ditumbuhin sebenarnya, bahkan dalam setahun udah tumbuh besar, ini udah berbuah. Kalau di Berarti Bali, itu buahnya yang dipakai ya? Iya, buahnya kayak dihancurin kalau nggak salah seingatku. Ntar kalau keluar dulu busa gitu, bisa dipakai kalau di nyuci. Bali itu sering disebut dengan kekerak. Kekerak ya? Iya, kekerak itu biasanya kalau orang Bali dulu nyucinya pakai itu, dan itu bagus pakai merawat kain tenunan seperti endek. Itu bagus sekali. Nyela, langsung nyela. Mbak moderator. Oke, Bu Astri, Manu, saya silahkan. Versinya itu Ima. Saya Baca nama gini. Itu mami itu. Helga balas chat aku dong, jangan dicuekin. lanjut. Pak Rumi, itu kalau di Jawa namanya pohon klerek, ya nggak sih? Betul, Pohon itulah kalau di klerek. Bali kekerak dibilang. Dan itu memang bagus. Jadi Helga nih kritis banget. Kuncinya satu deh, kita udah punya solusinya sebenarnya, kearifan lokal. Silahkan digali masing-masing daerah. Pasti ada. Saya yakin pasti ada. Dan Helga kalau enggak ngelanjutin yang idemu tadi, rugi besar. Rugi besar, dirimu punya potensi. Ayo, grab the opportunity. Anak muda maju. Pasti bisa, yakin. Begitu ya Mbak moderator, sorry saya nyeletuk karena pembicaraannya menarik. Terima kasih. By the way, sorry. Kalau sama Pak Rumi langsung aja nanya, beliau tuh ilmunya banyak banget. Banyak banget. Serius nih. Terima kasih Pak Rumi. Mbak Terima kasih, moderator, Bu. terima kasih. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Kak Helga, lanjut Kak Helga. Mungkin bisa dibicarakan nanti. Helga. Langsung aja lanjut Kak, biar seru. Iya nih. Minat nggak tapi kalau Helga buat ngelanjutin idenya Helga sendiri? Saya pikir-pikir dulu ya Kak. Loh, kok pikir-pikir? Loh, masa nggak pakai mikir? Iya gitu loh, masa mikir. Ima kan langsung aja iya ya Ima ya. Langsung Bikin gas pakai aja. eksperimen dulu Helga. Bikin pakai eksperimen dulu sendiri di rumah Helga sendiri. Nah, itu nanti bisa ditiru sama teman yang lainnya. Nanti jangan lupa di-share lagi pada saat Global Youth Conference berikutnya ini. Bahwasannya Helga sudah berhasil menciptakan sabun organik bahkan dari pohonnya langsung gitu. Bisa langsung presentasi nanti, sharing ke kita ya Helga. Oke, lanjut aja. Baik Pak. Ada lagi nggak guys? Pak Rumi ini banyak loh yang bisa ditanyain. Mau tentang air, mau tentang karir, mau tentang cinta juga boleh Pak Rumi. Curhat-curhatan nggak jadi? Gimana guys? Mumpung di sini nih. Atau Ari mungkin ada yang mau dilanjut nggak tanya-tanya ke Novanti atau ke timnya juga? Aku? Ya. Mau nanya apa ya? Kalau Novanti tadi belum ngasih pendapat sih soal yang tadi gimana. Oh iya. Gitu. Maaf Kak, yang apa ya? Yang dari Helga itu ya? Iya, apa yang semuanya. Kalau dari saya sendiri itu setuju sih sama yang Kak Ari omongin tadi. Jadi kan solusinya udah ada, tinggal gimana ngembanginnya aja. Gitu. Novanti sendiri nih teman-teman sebenarnya juga punya ide yang bagus sih Novanti sama teman-temannya. Ceritain dong, kan sambil di sini nih, siapa tahu ada yang lain juga
berpendapat yang sama. Itu Ari ngapain? Waduh. Itu Kak, mungkin ini masih rencana ya. Sebelum melakukan campaign ini kan sempat ngobrol juga sama Kak Patricia tentang keberlanjutan air wudhu. Nah, air wudhu itu kan kita tuh sekali pakai. Nah, kalau misalnya sekali pakai terus dibuang, padahal dia itu sebenarnya masih bersih. Cuma untuk kesuciannya sendiri yang mungkin belum tahu gitu. Jadi rencananya itu mau disalurkan untuk hidroponik gitu, tanaman hidroponik. Jadi air wudhu yang digunakan di musola-musola atau di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah itu bisa ditampung dulu, habis itu diproses, kemudian bisa dialirkan atau dijadikan sebagai media hidroponik, seperti itu, kurang lebihnya. Ini sebenarnya Pak Rumi bisa disambungin langsung ya dengan air hujan. Jadi dari air hujannya udah difilter, bisa diminum dan bisa dijadikan air wudhu, terus air wudhunya berlanjut lagi bisa buat tanaman. Itu jadi siklus sendiri itu, guys. Iya, itu udah bisa banget itu. Langsung ya, nanti Novanti kolaborasinya sama Pak Rumi. Boleh nanti kita bisa sharing-sharing ya. Gimana Ari? Dapat voucher nginep nggak? Pertanyaan bagus. Jadi tinggal datang aja hari ini, tinggal datang. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau ini nggak ngobrol bareng yuk, kita kan nyantai nih hari ini, jadi kita formatnya nggak pembicara dan peserta ya, tapi kita sama-sama nih buat diskusiin ide bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga ada yang punya ide, pengen melakukan sesuatu yang baik untuk sosial, ekonomi, maupun lingkungan, kita juga bisa diskusiin nih selain tentang air. Boleh aja. Ada nggak teman-teman yang mau ditanyain atau diobrolin gitu? Kalau nggak ada, kita udahan loh, ini cepet banget. Masih banyak waktunya, Kak. Mbak moderator, Mbak Pat, aku mau share info aja, boleh nggak sambil nunggu teman-teman yang lain? Iya. Boleh ya. Aku tadi chat, ada teman-teman yang tahu nggak Hari Air Sedunia? Karena kan kita tadi sempat nge-search nih, katanya tanggal 22 Maret. Ada yang ulang tahun tanggal Maret. 22 Maret. 22 Maret. Itu Hari Air Sedunia. Benar 22 Maret. Karena kan teman-teman lagi ngebahas air nih, jadi akan sangat keren untuk nambah info. 22 Maret itu dicanangkan sebagai Hari Air Sedunia. Terus mulai 2018 kalau nggak salah, itu ada namanya satu dekade untuk didedikasikan segala upaya untuk air. Jadi kalau teman-teman mengambil tema ini menjadi bagian dari Global Youth Conference akan sangat tepat banget. Jadi saya menyarankan sih ya, kalau memang berkenan, teman-teman yang sudah mengambil topik air ini mau nggak konsisten mengawal topik air ini dari tahun ke tahun. Kayak misalnya tadi idenya Novi bagus banget ya tentang air wudhu misalnya. Nov pernah ngitung nggak, Nov, satu kali wudhu tuh ada berapa liter, berapa centong, atau berapa apa, pernah diukur nggak kira-kira kayak gitu? Kalau mengukur secara persisnya sih belum ya, Bu. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 liter, iya, kayaknya lebih dari 1 liter untuk 1 kali wudhu. Nah, padahal kalau sholat 5 waktu kan ya? Iya. Berarti satu orang katakan 1 liter gitu ya. Ini biar dihitung langsung sama Pak Rumi nih. Terus itu kan belum termasuk sholat Jumat, ya nggak sih, Nov? Iya, belum nanti lagi kalau sholat ngebayang ya berapa air yang dipakai ya. Dan ngebayang nggak teman-teman, Tuhan itu murah hati banget gitu loh. Jadi kita masih bisa sembahyang kalau teman-teman Muslim gitu ya. Teman-teman Hindu, Pak Rumi kan juga tirta tuh sangat ini ya Pak Rumi ya, buat yang teman-teman Hindu gitu ya. Di Kristen Katolik juga gitulah, pokoknya air tuh jadi komponen. Nah,
Ini kalau teman-teman mau nih, jadi 10 tahun, 2018, sekarang 2021 ya, masih ada waktu lah. Kalau memang melalui ketekunan teman-teman masing-masing, nanti kalau misalnya perlu ekspor gitu ya, bincang-bincang aja sama Kak Pet atau Kak Ari, nanti kita bisa support. Kalau kayak Pak Rumi tadi kan dengan teman-teman yang di komunitas Romo Kirjito ya, Pak Rumi ya, dengan Mas Riko, dengan Mas Bimo. Jadi dan Ramada itu saya sangat salut banget teman-teman. Dulu di Bali mungkin hotel-hotel yang lain belum melirik. Jadi pionirnya Ramada ini. Nah, sekarang Pak Rumi bisa share sama teman-teman tuh benar-benar kayak kebaikan itu ngalir terus gitu loh. Kayak air ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau silahkan searching informasinya. Itu nggak cuma di lokal ya. Jadi kalau saya saranin teman-teman juga supaya bisa nanti tergabung dengan teman-teman yang lain yang di luar. Karena Kak Pet sama Kak Ari mau ngebawa Global Youth Conference-nya di level ASEAN tahun depan atau 2 tahun lagi. Nah, ini kita jadikan motivasi gitu. Jadi tadi misalnya Helga mau ada yang kaitannya sama air gitu, apalagi pandemi, kita kan mesti cuci tangan ya. Terus kalau airnya nggak dapet gimana dong? Dari ilmu nih, dari informasi 2050 nih, Pak Rumi kita udah umur berapa ya Pak? 2050 ya Pak. Itu kalau Mungkin kita nggak hati-hati juga karena climate change, itu penduduk dunia yang sudah akan bermiliar-miliar, 50%-nya dalam at least ini penelitian nih teman-teman dari United Nations, sharing info aja supaya kita tahu. Setidaknya ada sekitar 2,5 miliar manusia di bumi ini 2050 nanti yang dalam periode sebulan dalam setahun akan kekurangan air. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang di Indonesia gitu ya. Saya lempar informasi ini ke teman-teman semua supaya kita bisa langsung mikir dan action. Terima kasih Mbak Moderator waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga atas materinya, atas informasinya juga. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman ada lagi? Sama aku boleh nanya nggak nih ke Pak Rumi? Sama mungkin Kak Apat bisa bantu jawab juga. Kan katanya kita tuh ada siklus daur air gitu kan, hujan. Itu juga bisa gini ya, maksudnya airnya juga bakal habis ya walaupun ada siklus daur air itu. Pertanyaan bagus. Saya serahkan ke Pak Rumi. Kalau yang namanya siklus, kita kembali lagi ke proses terjadinya hujan. Jadi sebelum hujan itu bisa turun, pasti dia ada sistem penguapan. Penguapan air yang diuapkan itu air semua, entah itu air limbah yang kelihatan dengan sinar matahari. Kemudian yang paling besar adalah air laut. Air laut yang diuapkan. Diuapkan kemudian menjadi awan, awan makin tebal menjadi mendung karena beratnya, kandungan airnya yang di atas itulah yang turun yang menjadi hujan itu sendiri. Makanya kalau teman-teman sempat mencoba pada saat hujan pertama kali turun itu pasti rasanya agak sedikit asin-asin gitu. Pernah nyoba nggak? Pernah nyoba kalau begitu air hujan terus ditampung di tangan, dicoba? Belum pernah sih. Nah, Mungkin nanti kalau ada hujan lagi coba dulu ya. itu rasanya agak asin-asinan. Nah, tetapi itu juga air yang memang masih mengikat debu-debu halus. Makanya tadi kenapa saya sharing bagusnya air hujan yang kita panen itu setelah hujan itu turun 20-30 menit. Ya, di samping kita berbagi sama alam juga. Jadi penyiraman tanaman, tumbuhan bisa menikmati, baru kita ambil. Nah, itu juga mengurangi dari kadar debu yang terikat di air itu sendiri. Biasanya
air yang paling pertama turun itu dia agak sedikit keruh. Ya, sedikit keruh, kemudian lama-kelamaan hujan semakin lebat, itu airnya akan jernih sekali. Saya pernah mencoba di Ramada ini, pada saat benar-benar pemuncak musim hujan, begitu airnya turun, kita diemin, setelah 1 jam, saya naik ke rooftop, hanya untuk mengambil air hujan, 1 gelas saja. 1 gelas saya ambil di dekat pool, karena di sana tidak ada atap, biar langsung dari langit langsung turun ke gelas saya sendiri. Nah itu airnya sangat murni sekali. Kita sempat tes dengan TDS meter, itu total dissolved soil, kandungan zat padat yang ada di dalam air hujan pada saat itu, pada saat pemuncak musim hujan itu 0. Benar-benar air murni itu. Dan saya tidak perlu lagi mengolah menjadi dielektrolisa lagi, itu saya langsung konsumsi. Karena ingin mencoba, oh ini kok TDS-nya 0 dia. Sama sekali airnya murni sekali. Begitu saya coba, minum itu ringan sekali. Masuk ke tenggorokan itu ringan sekali. Jadi benar-benar itu air murni. Nah, begitu juga apalagi di daerah-daerah yang memang musim penghujannya itu intensitasnya tinggi. Itu pasti terjadi. Nah, kalau memang hal seperti itu yang harus disiasati sama kita semua, bagaimana caranya kita menampung air murni itu sendiri. Itu kalau saya ya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain punya ide-ide apa bisa di-sharing ke kita. Nanti kita semua bisa belajar juga dari teman-teman semua. Oke, Terima kasih, terima Kar. kasih. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau memberikan pendapat? Memberikan ide-ide lagi nih. Mumpung waktunya masih banyak. Saling sharing gitu. Oke. Oke, Kak Novanti bisa langsung on mic aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya ke Pak Romi. Nah, proses dari mulai perancangan sampai launching pertama kali itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Terus untuk tamu-tamu yang ada di Ramada sendiri itu tanggapannya bagaimana? Kalau saat pertama kali mengetahui bahwa ada program di sana yang mengubah air hujan itu menjadi air minum seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Novianti. Dari pertama kali bulan Oktober 2019 itu kita tim Ramada melakukan intensitas untuk training pemanfaatan air hujan itu sendiri, karena kita memang punya komitmen yang tinggi. Di akhir bulan Oktober itu kita sudah bisa instalasi. Ya, kita timnya lumayan banyak, namanya hotel ya. Ke hotel kita punya staff 103 di sini di Ramada dulu ya. Nah, karena ada musim pandemi, kemudian kontrak ada yang berakhir, kemudian ada yang resign juga, memilih untuk tinggal di rumah. Sekarang kita tinggal 42 orang. 42 orang, dan yang melakukan kegiatan pelatihan itu semuanya masih sekarang. Dan itu yang memang benar-benar kita bagi tugas. Ada yang merancang gambarnya, kemudian ada yang menyusun peralatan apa yang dibutuhkan. Jadi seperti kita menyusun RAB. Jadi rancangan anggaran yang kita butuhkan. Pipa kita butuh berapa, ada yang ukur arealnya, kita mau naruh di mana. Jadi seperti itu. Nah, dengan itu baru kita summarize. Kita kumpulkan jadi dalam satu buku. Dari tempat penampungan kita butuh
talang ataupun pipa sekian batang. Itu kita ukur pakai estimasi ya, dengan memakai meteran, karena satu batang itu umumnya 4 meter. Satu batang pipa itu umumnya 4 meter panjangnya. Jadi kita tinggal ukur aja arealnya berapa, itu kita dibagi 4. Jadi sekian batang kita butuh, tulis. Kemudian selain itu apa lagi? Kita butuh sel tip untuk merekatkan. Ya kita berapa biji sel tip. Nah, itu kita susun sehingga kita menemukan anggaran biaya, estimasi biaya untuk perancangan daripada instalasi itu sendiri. Kalau itu sudah ada, tinggal nunggu dananya aja. Dana ada, kita mulai belanja dan mulai melakukannya, eksekusi. Dan itu bisa dilakukan tahap demi tahap atau step by step. Yang pertama kali dilakukan, mungkin kalau uangnya belum cukup, beli tandon dulu. Tandon yang gede dulu beli. Minimal kita bisa tampung dulu airnya. Nah, kemudian baru bikin bejana. Bejananya kita bikin, kemudian adaptornya. Setelah itu tinggal beli pipa, instalasi udah. Instalasinya itu tidak begitu lama karena kita tinggal menyambung-nyambungkan pipa saja. Yang penting satu, tempatnya di mana, ngambilnya dari mana, itu yang penting. Karena kan biasanya kalau instansi ataupun rumah, kadang-kadang kan atapnya juga beda-beda ya. Contoh misalnya kalau bangunan di Bali, ada atap dapur, kemudian ada atap balai utara atau balai daje kalau di Bali. Itu banyak. Ada atap balai gede itu yang kita mau manfaatin atap yang mana? Kira-kira luasnya berapa? Nah, itu yang anu. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan tamu-tamu yang ada di hotel? Tamu-tamu yang ada di hotel yang berkenan untuk melihat itu kemarin kita ajak swing. Kita ajak melihat, oh ini loh, kita punya tempat penampungan air hujan, di mana airnya kita konsumsi, dan sempat dicoba sama tamunya. Jadi tamunya sangat senang sekali mencoba itu gitu loh. Dan memang kita di Ramada punya rencana untuk membuat labora, jadi laboratorium air hujan, di mana nanti di situ akan ada akses untuk jalan melihat bagaimana proses panen air hujan itu sendiri sampai dia mengalir ke bejana, kemudian dielektrolisa di sana menjadi satu tempat di sana, jadi satu tempat. Sehingga tamu itu kalau dia tur, dia tinggal masuk ke labora itu sendiri, dia udah mengetahui, oh ini air hujannya datangnya dari sini, kemudian mengalir ke sini, dielektrolisa di sini, ini airnya yang sudah jadi di satu tempat, enggak keliling jauh dia. Nah, itu planning kita yang akan kita bikin. Tempatnya sudah kita tentukan kemarin, ada di lantai 6. Kebetulan ada space lumayan besar di sana. Itu yang kita akan rencana untuk buat. Nah, di samping itu juga yang pertama kali mungkin yang lebih awal kita lakukan nanti di Ramada itu terhadap hutan Ramada itu sendiri yang kita adopsi. Di situ juga kita akan membuat menampung air hujan juga. Sebenarnya di sana sudah ada satu instalasi, tapi itu untuk semua hutan. Jadi kalau untuk hutannya Ramada yang kita adopsi kemarin, itu belum mencukupi sampai sejauh itu. Makanya kita mau bikin lagi. Itu adik ya. Terima kasih. Oke, baik. Pak, sama kira-kira dalam rencana yang akan mau dilaksanakan tuh, ada nggak sih masalah yang terjadi dalam proses tersebut? Ya, setiap rencana pasti ada masalahnya ya. Apalagi yang baru pertama kali kita mau instalasi ya. Yang terpenting pertama adalah bagaimana kita bisa yakin air itu berguna. Itu pertama. Kalau semua anggota itu sudah yakin air itu sangat berguna sekali, saya yakin antusias dan semangat teman-teman bekerja dalam satu kelompok itu pasti akan bertambah tinggi juga. Karena ingin mewujudkan
pokoknya ini harus segera terjadi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kedua, biasanya kendalanya di pembiayaan. Ya, apalagi untuk rumah sendiri, misalnya ya kalau memang berkecukupan tidak masalah. Bagi yang kurang, itu yang menjadi kendala juga. Tetapi dengan semangat yang tinggi, saya yakin itu semua bisa dilakukan. Karena poin pertama yang memang harus kita dapatkan dari hal itu adalah sebesar apa kita percaya bahwasannya air hujan itu berguna. Sebesar apa manfaatnya air itu kalau kita olah gitu. Itu yang paling penting. Kalau cuman setengah-setengah aja saya yakin itu tidak akan jalan. Tetapi kalau semuanya sudah mengerti, wah ini air untuk anak cucu saya. Jadi sesuai dengan temanya Sustainable Water for Sustainable Life, kan artinya keberlangsungan hidup tidak hanya keberlangsungan hidup kita saja kan, keberlangsungan hidup untuk anak cucu kita ke depan. Nah itu yang menjadi landasan yang sangat kuat buat kita, bagaimana kita bisa menciptakan itu. Jadi seperti itu. Kalau kita di tim Ramadan itu tekadnya udah bulat sekali. Semangat ya. Setetes air pun tidak boleh terbuang. Kalau bisa begitu. Jadi seperti itu. Karena memang kita memikirkan satu, defisit air tahun demi tahun itu pasti selalu meningkat. Itu yang kita garis bawahi. Makanya kenapa sampai hutan pun kita adopsi. Dan mengadopsi hutan juga tidak jauh-jauh. Apa namanya, tidak di sekitar hotel. Karena di sekitar hotel nggak ada hutannya. Sampai kita keluar kabupaten ya, kita hotelnya ada di Kabupaten Badung, kita mengadopsi hutan di hotel di Kabupaten Karangasem. Mungkin teman-teman ada yang sudah sempat ikut ya, yang sempat ikut di pembukaan pertama dulu, sempat kita undang juga dari teman-teman SMK 3, ikut juga ke sana melakukan penanaman pohon. Pada saat itu kita menanam pohon 400 pohon di sana. Ya, bertepatan dengan hari ulang tahun Ramadan yang keempat pada saat itu. Kalau tidak salah bulan Desember. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rumi. Baik, buat teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada ide-ide yang disampaikan? Sepertinya Helga punya banyak ide dia. Iya, Nah, Kak Helga nih. Suatu saat nanti Helga bisa sharing ya, apa yang sudah dilakukan di Tuban, sharing ke kita. Puji Tuhan, sekarang nanti kita bisa adopsi apa idenya dari Helga. Kita bisa terapkan di Ramadan juga. Semoga, Pak. Baik, untuk teman-teman, apakah masih ada lagi? Kalau ada teman-teman yang mau mencoba air hujan, boleh datang ke Ramadan. At any time. Air itu selalu ada. Nanti saya di sana, Pak ya. Silakan Ima, silakan. Kami tunggu. Saya duduk di sini pun saya bawa air hujan. Ini air hujan saya yang selalu saya bawa kemana-mana ini. Bapak di rumah juga minum air hujan seperti itu ya? Betul. Di rumah juga kita membuat instalasi. Instalasinya kita bikin. Awalnya anak istri pada takut minum air hujan. Tapi pada saat saya turun mencoba untuk hujan-hujanan di rumah, dia juga cicipin air hujan itu secara tidak sadar kan. Nah, caranya saya kasih tahu ke anak-anak di rumah itu ya begitu. Bapak kok air hujan diminum Pak? Ntar sakit atau gimana? Enggak, saya udah liatin. Ini loh ukurannya airnya segini, ini segini. Tapi tetap belum bisa juga. Pada saat hujan itu turun, saya ajaklah dia hujan-hujanan.
naik tangga ke lantai atas, dia hujanan. Nggak usah pakai payung, hujan-hujanan aja, nanti kan sekalian mandi gitu. Nah, pada saat dia basah kuyup itu dia juga sempat minum. Akhirnya saya Minum air tanya, hujannya. tadi sempat keminum nggak air hujannya? Iya. Rasanya gimana? Biasa aja katanya. Loh, apa bedanya dengan air bapak yang ada di kamar sana tadi? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang dia biasa minum air itu. Jadi seperti itu. Berarti buat teman-teman yang di rumah bisa buat alatnya itu dong, Pak ya? Bisa. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak harus besar yang seperti saya sharing tadi, ada 5.300 liter. Enggak. Saya di rumah itu bisa menampungnya cuma 250 liter. Untuk satu keluarga kecil cukuplah itu. Itu. Berhemat Pak ya, nggak usah beli air-air di luar lagi. Udah ada Salah stok. satunya itu. Tetapi yang lebih pentingnya adalah kita memanfaatkan air yang turun. Itu sih yang lebih penting. Oke. Oke, baik. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, ini ada Kak Dira Dirga. Oke, bisa silakan. Iya, selamat sore. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya melempar pertanyaan. Nama lengkap saya Saudara Melalo, sapaan saya Dirga. Saya dari NTT, bersekolah di SMK Swakarsa. Jadi saya di sini mau tanyakan sesuatu karena ini tadi menyangkut air. Tapi yang saya mau tanyakan ini bukan air hujan. Di Manggarai, kami itu memiliki pengalaman ketika kita menyimpan menyimpan air itu di gelas, terus kita simpan di atas atap gitu, air itu akan terasa ringan gitu. Dan biasanya sih orang Manggarai menganggap itu bahwa bisa mengobati penyakit begitu. Yang saya mau tanyakan ini proses menetralkan air ini seperti apa sih sehingga air ini bisa menjadi ringan gitu dan dapat dipakai. Seperti itu. Baik, mungkin Pak Rumi bisa dijawab. Baik, terima kasih. Dira Dirga, salam kenal. Iya, SMK Negeri 1 Ruteng ya? Iya, SMK Swakarsa. SMK Swakarsa Ruteng ya? Iya. Oh, dulu sempat ada rekanan saya datang ke sana, namanya Pak Adi Wistawan, sempat ketemu ya? Ya, itu sempat dikunjungi di sekolahnya adik, sempat dikunjungi ke sana, ke SMK Swakarsa Ruteng. Kemudian sekarang lagi ada di SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Jadi teman saya itu jalan-jalan aja dia kerjanya. Ya, melihat ke sekolah-sekolah, lihat ke adik-adik semua. Jadi seperti itu. Proses daripada air yang dibilang tadi sebenarnya sih kalau dibilang untuk mengobati ya gimana ya? Saya tidak berani melangkahi daripada ilmu kedokteran ya. Tetapi kalau secara umum memang air itu adalah obat. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman semua? Ya. Air itu adalah obat. Panas dalam pun kalau kita terus minum air, panas dalam juga hilang. Nah, itu salah satu obat. Nah, proses untuk menjadi air itu ringan sebenarnya tergantung daripada besar kandungan zat padat yang ada di dalam air itu sendiri. Makanya kalau ilmuwan air itu dia ngeceknya dengan TDS meter itu sendiri. Kemudian juga kandungan daripada keasaman air itu sendiri diukur dengan pH meter itu sendiri. Biasanya air yang ringan itu TDS-nya di bawah daripada 50 rpm. Kalau air mineral yang kita biasa minum
itu dulu saya sempat mencoba beberapa air mineral. Kita beli yang 600 mili, berbagai merek kita beli. Kita coba ukur, karena pingin tahu ya, karena pingin tahu ini air yang merek ini berapa sih ada kandungan zat padatnya. Nah, itu rata-rata hampir di atas 50 sampai 300 rpm. Dengan air yang kita olah di sini, khususnya kami di Ramada mengolah air hujan itu, dia TDS-nya di bawah daripada 50, bahkan 0 sampai 9. Itu yang membuat kenapa air itu ringan, karena kandungan zat padat yang ada di dalam air itu berkurang. Sedikit gitu. Itu kira-kira yang mungkin teman-teman lain bisa menambahkan, mungkin bisa ya. Oke. Gimana Kak Dira-Dirga? Iya, berarti kurang lebih Bapak, kan Bapak bilang tadi itu kan tergantung kandungan zat padatnya. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa air hujan itu kan sangat berguna gitu, apalagi kalau bisa juga dikonsumsi langsung gitu. Pertanyaan saya, apakah mungkin karena ombak gitu yang masuk ke dalam air di gelas itu tadi, mungkin itu yang membuat menetralkan air itu, bagaimana? Gimana? Bisa diulang, Dira? Agak kurang jelas suaranya Kak. Bisa diulang mungkin? Maaf Kak, di sini juga soalnya hujan jeruk lanjut ya. Mungkin atau bisa di chat aja di kolom chat Google Meet. Ya, ya. Lagi nunggu nih, mungkin teman-teman bisa chat juga di kolom chat Google Meet untuk pertanyaan-pertanyaan lagi. Sambil nunggu Dirga nih, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak? Atau mungkin berpendapat gitu, teman-teman. Boleh nggak aku panggil-panggil salah satu dari teman-teman ya? Boleh Supaya Kak, biar seru. Biar ada juga. seru ya guys, nggak tegang. Kita nyantai banget loh hari ini. Jangan kayak kita nggak lagi kuliah. Pak Rumi bukan dosen. Nyantai ya guys. Ini aku pengen dong denger suaranya dari siapa nih? Aca Aulia Safitri. Silahkan Aulia. Halo, dari mana? Perkenalan dong. Aulia ada nggak? Di sini nggak? Lagi nggak standby kayaknya ya. Kita ke Hafiz Baidawi. Silakan Hafiz. Hafiz lagi sama ini nggak? Sama device-nya. Ini kok nggak ada suaranya semua sih? Malu-malu mungkin Kak. Iya, malu-malu. Masih pada tegang. Kita Tita santai aja di sini. Iya guys, santai-santai. Tita Anggraini. Boleh dong bersuara Tita Anggraini. Halo Tita. Iya Kak, Hehe. Dari mana Tita? dari Medan Kak. Wah, masih kuliah atau kerja atau gimana Tita? Masih kuliah Kak, Gimana? Ambil apa? Jurusan apa? di Universitas Negeri Medan di jurusan bimbingan konseling Kak. Jurusan apa? Pendidikan bimbingan dan konseling. Wah, calon guru dong. Keren-keren.
menurut Tita gimana nih so far? Kita kan udah diskusi banyak nih, Tit. Halo Tita, menurut kamu gimana nih diskusi kita tentang air hujan, terus tadi juga sempat ngebahas tentang sabun gitu ya, tentang pencemaran sungai gitu. Kamu gimana? Halo Tita. Halo Kak Tita. Kak, menurut kita sejauh ini alhamdulillah dapat pengetahuan baru sih Kak, kayak misalnya dari hujan tadi kan, air hujan. Nah, jadi sebelum itu memang walaupun dari webinar ini, sebelum itu kita juga udah pernah baca sih mengenai air hujan itu memang bagus untuk kesehatan kita gitu Kak. Nah, yang lain Kak, karena mungkin berhubungan jaringan, jadi kita kurang kayak tadi macet-macet di sini Kak. Oh, lagi hujan di sana. Iya Kak. Kita semester berapa? Kita semester 3 saat ini Kak. Oh, I see. Apa sih yang membuat Tita tertarik sama ngikutan acaranya Fairen Fighter nih, ngebahas tentang air? Untuk lebih mengasah kemampuan sih Kak, kayak lebih tahu lagi mengenai Kak. Mengenai apa? Mungkin sinyalnya Kak agak putus-putus tadi. Kali ya. Ini banyak yang keluar masuk juga ya. Sinyal ya guys ya. Iya, masalah sinyal. Kita mau dilanjut atau gimana? Tadi Kak Dira Dirga kayaknya ada yang mau disampaikan, tapi Udah chat belum, Dir? Di chat aja. iya di chat aja. Iya, tadi kan kurang jelas tuh suaranya karena sinyal. Bisa di chat ya ke sini. Terus kita nggak lanjut, kita lanjut ada siapa ya? Tadi Hafiz sudah balik belum? Halo Hafiz. Ini Novanti, aku mau tanya nih, acaranya sampai jam berapa sih sebenarnya? Jam ini Kak, 16.15 bisa dicukupkan. Oh, I see. Teman-teman, aku panggil lagi satu ya, kalau misalnya udah nggak ada, sebenarnya lagi 5 menit kita bisa kelarin, nggak apa-apa kali ya. Oke, ajak ngobrol lagi satu deh, Aulia Safitri, boleh dong bersuara Aulia? Halo, Aulia. Oke, ya udah. Aku balikin aja deh ke Ima, silakan. Baik, karena mungkin emang udah pada gak nyaut juga nih ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Rumi atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya acara inti pada webinar kali ini. Nah, agenda selanjutnya adalah pengisian link feedback oleh peserta selama 5 menit. Peserta yang hadir diwajibkan mengisi link feedback sebagai bukti bahwa kalian telah benar-benar mengikuti webinar ini. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pada online campaign Fairen Fighter. Sebentar, saya akan kirim link feedback-nya di kolom chat. Sekarang nih, Nov. Nggak di... Iya, Kak. Apa? Gitu. Nggak apa-apa sih. Silakan. Okay. Berarti sambil nunggu mereka ngobrol yuk. Silakan di-share dulu linknya. Iya. Salah. Bentar, Kak. Ya. Aduh, Ima, kayaknya banyak banget nih tentang air. Boleh dong, gimana nih kalau menurut Ima nih, apa yang Ima pengen lakukan gitu terkait air abis dari acara ini? Oke. Mungkin kan tadi ada dibuat tentang alat yang untuk gituin air hujannya ya, lupa apa namanya. Itu tadi
Bejang gitu ya, apa Kak tadi? Bejana. 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 Cuma adaptor Bukan anak gitu. IPA ya Bu ya. Siapa tahu mungkin cari-cari cara buatnya, mungkin bisa dibuat sendiri di rumah, kan tadi Pak Rumi juga udah bilang bisa juga dibuat dari rumah, dari diri sendiri dulu. Mungkin bisa nyoba buat alat-alat. Siapa tahu berhasil. Ima, Ya, kalau misalnya nih Pak Rumi bikin kelas di hotelnya, tertarik nggak? tertarik banget. Waduh, teman-teman yang lain gimana? Angkat tangan dong di chat kalau tertarik. Nopandi tertarik. Ntar kalau ke Bali ya guys ya, ini atau kita bikin online aja Pak Rumi. Boleh. Jadi gini, tim kami itu siap kapan saja. Yang penting teman-teman semua itu bisa kumpul ya 10-15 orang. Kita bisa ngasih gininya, kelasnya. Iya, mantap. Ya. Oke, Nanti nanti tungguin teman-teman info selanjutnya. Iya, tekniknya juga bagaimana itu kita belajar dari tahap demi tahapnya. Jadi seperti Menarik. itu. Oh ya Pak Rumi dan teman-teman nih ada kabar baik sebenarnya. Jadi Global Youth Conference nggak cuma tentang conference aja nih teman-teman. Nanti pas conference bulan November tanggal 5 sama 6 itu, kita juga pengen launch namanya Global Youth Circle. Jadi teman-teman yang udah tergabung di webinar acaranya dari Veron Fighter, terus nanti juga ikutan conference, itu udah otomatis tergabung di Global Youth Circle gitu guys. Nah di Global Youth Circle sendiri kita nantinya, rencananya nih tahun depan kita bakal ngadain banyak kelas-kelas dan workshop yang salah satunya nanti Pak Rumi mau adain gitu. Jadi mungkin kita bisa atur ya teman-teman ya, dengan bagaimana kita bisa memberikan kelas yang sangat murah nih ke teman-teman, tapi dampaknya besar ya Pak Rumi ya, kayak yang tentang air hujan ini sangat-sangat bagus untuk sosial, ekonomi, dan juga lingkungan nih teman-teman. Otomatis teman-teman langsung mencapai beberapa poin dari Sustainable Development Goals sendiri gitu sih teman-teman. Nanti tungguin aja informasi selanjutnya nih buat di Global Youth Circle sama kelas-kelasnya. Nanti kita launch, pasti diinfoin juga sama Kak Novanti dan teman-teman. Sip. Ini masih pada ngisi formulir atau udah kelar? Iya nih, gimana nih? Teman-teman udah pada selesai belum ngisi feedbacknya? Ditagih sama ibu dosen. Jadi ya sharing juga udah. dari apa yang kita sampaikan tadi untuk penggiat air hujan Ramadan khususnya dalam minggu-minggu ke depan juga akan sharing dengan SMK 5 Denpasar. Wah. Jadi itu kita udah ditunggu karena kita juga melakukan kerjasama dengan SMK 5 Denpasar. Kemudian juga sudah menunggu SMK Negeri 1 Negara. Wih, jauh-jauh. Kapan itu Pak Rumi? Setelah SMK 5. Setelah SMK 5 nanti kita bikin untuk SMK Negeri 1 Negara itu sendiri. SMK 5-nya kapan? SMK 5 rencananya setelah reskilling upskilling gurunya. Karena memang lebih banyak itu datangnya dari guru-guru yang di SMK 5. Nah, itu kita sekalian mau sharing gitu. Bulan Oktober, November. Bulan Oktober. Wah, keren banget. Pak Rumi nanti boleh dong share foto-fotonya, nanti juga kita bisa share ke teman-teman. Bisa. Supaya makin pengen nih Pak Rumi ceritanya. Bisa. Yang penting ada satu seperti yang saya sampaikan tadi, niatnya dulu. Kalau niatnya kita sudah tekadnya kita udah bulat, kita mau save planet ini dengan salah satunya adalah saving waternya itu sendiri, saya yakin kok itu pasti semuanya akan ada manfaatnya untuk kita sendiri dan anak cucu kita ke depannya. Seperti itu ya. Makasih banyak Pak Rumi udah dikasih materi yang sangat-sangat bagus. Ini
kita bakal bikin yang lebih keren lagi nih tahun depan. Teman-teman juga bisa loh kalau ada yang minat buat jadi pembicara atau jadi panitia atau jadi bintang nanti buat di Global Youth Conference tahun ini atau tahun depan, buat langsung kontak aja aku di grup ya. Ada kok namanya Patricia, nanti cari aja. Nanti aku bisa bersuara juga. Devi, si Kylo mungkin mau ngobrol atau angkat tangannya tadi lupa dimatiin? Udah ya kayaknya. Oke, aku balikin ya ke Novanti. Silahkan, Nov. Baik, Kak Patricia. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengisi link feedback-nya bisa segera segera on kamera karena setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Yuk teman-teman yang mungkin nggak ada kendala dan bisa on cam, segera on cam. Dan kepada panitia yang bertugas di sesi dokumentasi ini, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Novanti. Jadi di sini Lia mau izin screenshot kegiatan ya. Mungkin teman-teman kakak-kakak yang lainnya bisa open kamera. Yuk. Loh, Ari open cam-nya siapa itu? Ayo guys, yang lain open yuk. Bima kok hilang? Ini udah on cam, Kak? Belum kelihatan ya? Iya, Oh, menghilang. nggak kelihatan ya? Mungkin. Oh, Udah. Oke, udah siap semuanya ya. Udah siap. Ini masih banyak yang belum on cam nih. Gimana? Ya teman-teman, dihitung dari berapa gitu, 10 atau 5? Oke, langsung aja kali ya Kak ya. Oh ya baik. Oke, hitungan 3 ya. Rega ya. 1, 2, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Mau lagi? Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you banget teman-teman. Pak Rumi, Iman, Novanti, semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya ya, yang pastinya jauh lebih seru, ya Nov ya? Ya benar banget nih. Oke teman-teman, karena acaranya sudah berakhir, terima kasih.